Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Terbus TV. Pada video kali ini saya akan membacakan untuk Anda buku yang berjudul Your Excellent Skill Sharpener karya An Ubaidi bagian ke-7. Proses memperjuangkan visi dan aksi. Jurus pembelajaran di bawah ini hanyalah sebagian dari sekian jurus yang tak terhitung dan bisa kita terapkan untuk memperjuangkan visi dan aksi kita. 1. Programlah pikiran untuk ingat. Pikiran kita bisa diprogram dengan menggunakan tombol ingat dan tombol lupa. Dalam kondisi di mana kita saat ini sedang mendapatkan pekerjaan yang tidak kita inginkan, sementara kita masih punya keinginan untuk memperoleh pekerjaan atau profesi yang kita inginkan, maka kita bisa menekan tombol ingat pada apa yang kita inginkan. Mengingat apa yang kita inginkan akan membuat kita melupakan apa yang tidak kita inginkan. Ingat pada apa yang kita inginkan akan membuat kita tidak cepat larut dan kalut pada kenyataan yang sementara kita hadapi. Ingat pada apa yang kita inginkan akan membuat gaya hidup kita dinamis. Apa yang paling mudah kita temukan dari perjalanan hidup orang-orang berprestasi di bidangnya adalah kemampuan mereka dalam menyembuhkan diri setelah usaha mereka menghadapi tembok kebutuhan, kegagalan, dan kekecewaan. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka cepat menyembuhkan diri? Salah satu jawaban penting adalah karena mereka cepat mengingat keinginan dan cepat melupakan kekesalan. Inilah yang membuat langkah mereka menjadi ringan. Kekesalan, kekecewaan, dan kegagalan yang kita abadikan dalam ingatan akan membuat langkah kita terasa berat seperti kendaraan yang kelebihan muatan. Fokuskan pikiran Anda pada apa yang Anda inginkan dari lokasi hidup di mana Anda berada. Fokuskan pikiran Anda pada solusi yang bisa Anda hadirkan, bukan mengingat problem yang melingkupi hidup Anda. 2. Jaga stabilitas. Cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga stabilitas adalah menjalankan 3 jenis aktivitas untuk memenuhi 3 jenis sasaran, yaitu 1. Lakukan sesuatu yang sasarannya adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak. 2. Lakukan sesuatu yang sasarannya adalah untuk memenuhi keinginan yang belum terwujud seluruhnya atau baru terwujud sebagiannya, seperti yang dicontohkan oleh J.K. Rowling yang tetap berlatih menulis meskipun dirinya menjadi sekretaris atau guru. 3. Lakukan sesuatu yang sasarannya adalah untuk menyiasati tantangan atau hambatan yang muncul di tengah jalan. Dengan mengatur sasaran dari aktivitas seperti di atas, setidaknya kita selamat dari gaya hidup statis akibat kalah oleh kebutuhan dan tenggelam dalam rutinitas harian akibat desakan kebutuhan. Selain itu, mengatur sasaran aktivitas juga bisa menyelamatkan kita dari gaya hidup khayalis, hanya punya khayalan dan fantasi tapi tak punya aksi, hanya mengejar keinginan namun lupa kebutuhan. Pendek kata, mengatur sasaran bisa mengantarkan kita memiliki visi, aksi, dan solusi. 3. Temukan orang lain sebagai pembimbing. Di atas sudah kita bahas bahwa salah satu hambatan yang kita temui di lapangan adalah terbatasnya strategi yang kita gunakan untuk bermain di lapangan. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak strategi? Jawabannya adalah
menemukan orang lain yang bisa kita angkat sebagai pembimbing sebanyak mungkin. Pembimbing di sini tidak harus orang yang kita kenal. Pembimbing di sini tidak harus orang yang memiliki hubungan formal sebagai pembimbing. Pembimbing di sini bisa siapa saja, di mana saja, terlepas kita kenal atau tidak. Yang penting sebagai pembimbing adalah sosok yang bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan koreksi. Para atlet tetap melihat cara bermain atlet lain yang menjadi idolanya. Cara yang paling cepat menjadi juara adalah melihat langsung bagaimana sang juara. Begitulah kata Jean-Claude Gill. Frankie Sahilatua mengakui bahwa dirinya punya musikus lain di luar negeri yang ia jadikan sebagai idola, inspirator, dan kaca perbandingan. Dahlan Iskan punya orang lain yang ia jadikan sebagai idola untuk menciptakan perbandingan positif. Itu semua adalah teladan positif yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Temukan orang lain yang bisa Anda angkat sebagai idola atau pembimbing yang punya hubungan dekat dengan apa yang Anda lakukan. Everyone needs mentor. 4. Lindungi diri dari distraksi. Di atas sudah kita bahas bahwa salah satu hambatan yang muncul adalah ketika kita sudah punya visi dan aksi, tetapi konsentrasi kita ngelantur atau terkena distraksi. Apa yang bisa kita lakukan agar konsentrasi kita tidak ngelantur dan tetap fokus pada keinginan? Di antara yang bisa kita lakukan sebagai proses pembelajaran adalah: 1. Bedakan antara aktivitas dan tujuan atau sasaran. Aktivitas bukanlah sasaran, dan sasaran bukanlah aktivitas. Aktivitas adalah proses yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran. 2. Bagilah aktivitas harian menjadi 5 kelompok. 1. Aktivitas yang utama. 2. Aktivitas yang penting. 3. Aktivitas yang mendesak. 4. Aktivitas yang lebih baik dilakukan dan lebih baik dihindari. 5. Aktivitas yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. 3. Berkumpullah dengan orang yang satu visi, satu perjuangan, atau satu arah kemajuan. 4. Tutup mulut, bersembunyi, namun tetap melakukan sesuatu demi terwujudnya keinginan Anda, seperti yang dilakukan oleh J.K. Rowling di atas. Dan bila ada orang lain yang bertanya tentang keinginan Anda, jawablah dengan sebijak mungkin agar Anda tidak perlu menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira tidak perlu dijelaskan dan tidak mungkin bisa diterima oleh si penanya. 5. Asahlah kemampuan Anda dalam mengatakan ya atau tidak. Ketika Anda berinteraksi dengan orang lain, A, B, T mengajarkan ada 3 strategi meraih kesuksesan. 1. Ketahuilah apa yang harus dibuang. 2. Ketahuilah apa yang harus dipertahankan. 3. Ketahuilah kapan harus mengatakan tidak dan membangun kemampuan untuk mengatakan tidak akan memberikan kapasitas kepada kita untuk mengatakan ya. 5. Perbaikilah pengetahuan diri. Pengetahuan kita tentang diri kita bukanlah sebuah pengetahuan yang sifatnya sudah final dan titik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib di atas, bahwa dunia di dalam diri kita itu lebih luas dari dunia yang kita saksikan. Sedemikian luasnya, maka yang perlu kita lakukan adalah selalu berusaha untuk memperbaiki pemahaman kita tentang diri kita. Bagaimana caranya? Di antara yang bisa kita lakukan adalah: 1. Menambah atau memperkaya pengetahuan dengan cara membaca, melanjutkan sekolah, dan lain-lain. 2. Memperbanyak pengalaman dengan cara memunculkan ide, menjalankan ide di lapangan, atau
mengusahakan solusi dari masalah yang menimpa kita. 3. Memperbanyak pergaulan dan perbandingan positif dengan orang yang sama atau yang berbeda tipenya. Pengetahuan yang bertambah jumlah dan jenisnya di benak kita akan memperbaiki opini kita tentang diri kita. Pengalaman yang bertambah akan memperbaiki kesimpulan kita tentang kemampuan kita. Anda tidak akan tahu kemampuan Anda sebelum Anda melihat hasil karya Anda. Begitu pesan Martin Green. Memperbanyak pergaulan dan perbandingan selama itu diniatkan untuk belajar dan memperbaiki diri kita akan menunjukkan banyak hal tentang diri kita, dan perlu diingat bahwa orang lain adalah cermin bagi diri kita. 6. Terapkan gaya hidup seperti air. Seperti apakah gaya hidup air itu bisa kita terapkan dalam praktek hidup kita sehari-hari? Ada 3 kata kunci yang bisa kita jadikan pedoman pelaksanaan, yaitu 1. Mengalir, 2. Fleksibel, 3. Fokus. Praktek hidup mengalir artinya langkah kita tidak berhenti oleh kegagalan, kekecewaan, atau pukulan, dan langkah kita pun tidak lantas kehilangan arah, kehilangan jati diri, kehilangan kontrol oleh keberhasilan. Fokus dari langkah kita adalah menjalani proses dan selalu memperbaikinya. Iwan Fals mempraktekkan gaya hidup mengalir dalam membuat lagu. Setiap hari saya bikin lagu seperti petani yang berangkat ke ladang untuk mencangkul tanpa berpikir harus dari mana mencangkulnya dan berpikir apakah nanti ada hama atau tidak. Al-Quran mengajarkan kita gaya hidup mengalir itu seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Maka jika kamu sudah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Quran Surat Al-Insyirah ayat 1 sampai dengan 8. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah dan berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 112. Adapun fleksibel dibutuhkan pada saat langkah kita menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk bisa fleksibel dibutuhkan penguasaan diri agar kita tidak mudah dikuasai oleh hawa nafsu, egoisme, atau kebenaran sendiri. Selain itu, untuk bisa fleksibel membutuhkan suatu kesadaran dalam menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman kita. Pak Bob Sadino cukup fleksibel dalam menjalankan usahanya. Cukup satu langkah, ada kerikil, saya singkirkan, melangkah lagi. Bertemu duri, saya sibakkan, melangkah lagi. Terhadang lubang, saya lompati, melangkah lagi. Bertemu api, saya mundur, melangkah lagi. Berjalan terus dan mengatasi masalah. Sedangkan fokus dibutuhkan agar langkah kita tidak meleset dari tujuan. Meskipun di tengah jalan kita harus berbelok kanan kiri, mundur maju, pelan kencang, ambruk bangkit, namun semua itu dimaksudkan agar langkah kita menuju ke arah tujuan yang kita inginkan. Seperti air sungai yang terus berusaha untuk sampai pada sasarannya meskipun ia harus terhadang oleh berbagai halangan dan rintangan bebatuan. 7. Percepatlah dalam menarik diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memasang sebuah sistem di tubuh kita yang bekerja untuk menyelamatkan diri kita. Kalau tangan kita bersentuhan dengan benda panas, maka kita akan secepat kilat menarik tangan kita guna mendapatkan sesuatu yang normal. Sistem ini bekerja secara otomatis untuk hal-hal yang sifatnya fisik, aspek hewaniah. Adapun untuk hal-hal yang sifatnya non-fisik,
atau kualitas kemanusiaan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyediakan perangkat, dan kitalah yang diberi pilihan apakah kita akan menggunakan perangkat itu atau malah membiarkannya. Kita sudah diberi perangkat yang bernama perasaan atau naluri yang bisa digunakan untuk mendeteksi kapan kita dalam keadaan bahaya sehingga kita perlu menarik diri, kapan kita salah sehingga kita perlu pembenahan, kapan kita menyimpang sehingga kita perlu meluruskan, kapan kita sedang terpukul oleh keadaan sehingga kita perlu bangkit. Supaya perasaan kita bisa cepat mendeteksi apa yang salah dan apa yang kurang serta apa yang menyimpang dari diri kita pada saat kita melangkah, maka kita perlu mengasah kepekaan mendengarkan apa yang disuarakan oleh suara hati kecil kita dan merasakan apa yang dirasakan oleh perasaan kita. Semua orang berpotensi untuk melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat kembali ke titik normal. Hadis riwayat Bukhari. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar, berusaha menangkap petunjuk. Quran surat Toha ayat 82. Seijiro Honda berkesimpulan, rumus untuk meraih keinginan adalah menambah jumlah kegagalan, usaha, dan introspeksi. Jenker menyimpulkan, tidak ada undang-undang baku untuk meraih kesuksesan, tetapi Anda bisa mempelajarinya dari kegagalan yang menimpa Anda. Franklin D. Roosevelt mengatakan, jika langkahmu menemui kegagalan, akuilah secara terus terang, lalu lakukan yang lain. Tetapi di atas semua itu yang penting adalah melakukan sesuatu. 8. Kumpulkan strategi sebanyak mungkin. Lihatlah bagaimana orang lain mengerjakan sesuatu. Saksikan bagaimana orang lain mewujudkan gagasannya. Bacalah buku-buku yang cocok dengan usaha kita. Pelajarilah apa yang sudah kita lakukan. Semua itu akan memperkaya strategi, cara, metode, prosedur, dan memperluas pandangan kita. John F. Kennedy punya kebiasaan untuk mengoreksi, merenungkan, dan mempelajari apa yang sudah dilakukannya pada siang hari. Jangan melegalkan satu cara seolah-olah itulah yang paling benar di dunia ini dan dipertahankan hidup mati. Nabi Yakub mengajarkan anaknya sebagai berikut, dan Yakub berkata, hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama memasuki dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan. Namun demikian, aku tidak dapat melepaskan kamu barang sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri. Quran surat Yusuf ayat 67. Thomas Alva Edison mengatakan, tidak ada undang-undang baku di laboratorium saya. Kita berusaha melakukan sesuatu. Struktur dan aturan memang membantu kita dengan baik, tetapi melegalkannya justru malah dapat membunuh kreativitas. 9. Hiduplah seperti orang berjalan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar kita menjalani hidup ini seperti orang berjalan. Inilah ajaran yang paling cocok dengan sunatullah yang bekerja di dunia ini. Menjalani hidup seperti orang berjalan adalah kesimpulan batin kita untuk meyakini bahwa kenyataan hidup yang kita hadapi hari ini adalah kenyataan sementara, bukan abadi dan selama-lamanya. Bahkan kematian pun diperintahkan untuk dipahami bukan akhir segala-galanya, melainkan awal dari sebuah akhir proses. Karena kita punya keyakinan seperti itu,
maka kita berusaha untuk selalu memperbaikinya, berjalan terus dan tidak pasrah dengan cara membiarkan atau berhenti. Bila terkadang kita harus berhenti, maka berhentinya kita adalah untuk melanjutkan perjalanan. Bila terkadang harus mundur, maka mundurnya kita adalah untuk maju. Bila kita terkadang harus belok, maka beloknya kita adalah supaya kita sampai pada tujuan. Bila kita harus mengerem, maka apa yang kita lakukan adalah demi keselamatan dan seterusnya. Dengan menerapkan gaya hidup ajaran Nabi Muhammad SAW ini, walau kita belum mendapatkan pekerjaan atau profesi yang kita cintai, kenyataan demikian tidak membuat kita menjadi lebih buruk atau tertekan dan statis. Sebaliknya, justru malah lebih baik dan dinamis. Thomas Alva Edison mengakui bahwa kebiasaan untuk tidak bisa diam adalah syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan keinginan yang lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi